Nggak tahu. Selamat malam guys. Ketemu maning nang Bengkel Enyong di Racing. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari video kita sebelumnya tentang mogok. Kemarin kita udah bahas mogok dari sektor pengapian. Sekarang kita akan bahas mogok dari sektor selain pengapian. Oke. Di situ sudah ada bintang iklan sabun. Marso itu profesinya mekanik, di sini menangani motor servis juga. Jadi kadang-kadang ada pelanggan yang ya memang benar-benar awam tentang motor. Kadang-kadang datang gitu bilang, "Mas, servis." Taunya sehernya bolong, guys. Wajar ya, mungkin kalian juga merasakan seperti itu ya kadang-kadang ya. Jadi bukannya ngetawain, tapi ya kan orang kan macam-macam ya, ngertinya sampai di mana kan beda-beda. Jadi kita akan bahas motor mogok selain dari pengapian. Nomor satu apa sih biasanya kalau kamu motor mogok itu kamu cek apanya? Kalau yang aku cek pertama masuk dia bilang mogok tuh kompresinya, tak selah, tak engkol dulu mesinnya. Gimana? Kalau orang nyala itu gimana coba? Numpak. Misal motor standar ya. Iya. Kenapa Bu, Pak? Ya, motornya mogok. Oh ya udah, terserah gitu. Misalnya ada engkolan gitu. Gitu loh. Kalau misalnya diselah ngelos, ya udah pasti ya. Pasti kompresinya hilang. Oke, kompresi hilang itu biasanya dari mana aja? Yang kebanyakan itu dari klep. Empat tak. Kalau 2 tak biasanya dari membrannya bodol. Atau mungkin sehernya ngantong. Iya. Ngantong bahasa Indonesia ini siapa ya? Apa ya? Melos, udah longgar. Sehernya udah longgar. Oke, kalau di 4 tak biasanya kalau yang ringan ya mungkin klepnya kotor, keganjel kotoran, atau klepnya mungkin bengkok guys gitu loh, mungkin kepanasan ya. Gara-gara ganti bahan bakar ya, biasa pakai bensin terus diisi pertama keraknya pada rontok ganjel di klep sehingga kompresinya hilang karena klepnya nggak rapat guys. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang kompresi. Apakah itu kompresi? Sebuah motor bisa terjadi siklus atau proses pembakaran itu harus ada 3 syarat. Ini serius loh, jangan di skip. Emang kenapa kalau di skip? Ya nanti ketinggalan. Oke lah. 1 ada bahan bakar, 2 ada apa jenengannya? Ada api, ada udara. Di mana bahan bakar, api dan udara digabungkan dalam satu ruangan, dalam satu kubah, ditambahkan dengan kompresi, maka akan terjadi ledakan. Seperti itu guys. Oke. Kalau pada motor 2 tak kompresinya kurang, kompresi sekunder, kompresi di bagian ruang bakarnya kurang, otomatis motor juga nggak bisa nyala guys. Bisa nyala tapi pasti nggak enak. Kalau di 4 tak sudah otomatis banget. Kalau di bagian head dia kompresinya hilang, di situ sudah otomatis dia nggak sanggup nyedot bensin. Itu paham? Karena kompresinya hilang. Beda kalau dengan 2 tak. Pokoknya asal saya rem mundur ya mesti membrannya buka. Seperti itu kalau 2 tak. Sehingga 2 tak dengan kompresi rendah banget juga bisa nyala seperti itu. Oke. Bagaimana sih yang disebut kompresinya hilang, starternya ngelos atau enteng di starter seperti tidak ada hentakannya, itu seperti apa sih maksudnya? Oke. Penasaran? Sabar, makanya jangan skip. Seperti apa so? Perasaanmu genjot motor yang ngelos itu gimana sih? Nggak ada tekanan ya, kayak nggak ada tekanan ya. Kayak semisal nih motor koplingan nih ya, motor pakai koplingan seperti
kopling los, kopling selip. Kopling selip kayak gini enggak? Misalnya ini dikopling, terus diselah ngelos gitu loh. Oh, oke lah, itu istilah Marshall seperti itu ya, semoga kalian paham lah. Tapi ya maksudnya pasti seperti itu. Oke. Sebelum motor kalian trouble, sebelum motor kalian bermasalah, sudah pastilah ya kalian pernah merasakan motor kalian waktu masih sehat. Kalian hafal itu kompresinya seperti apa? Oke, kerasnya kick starter itu digenjot itu kayak apa waktu motor masih sehat. Jadi sehingga pada saat mogok coba masih sama apa enggak kompresinya seperti waktu masih sehat. Jika kompresinya hilang, kemungkinan di bagian head, piston, klep dan macam-macam. Oke, kita akan bahas seperti inilah cara ngukur kompresi yang tepat ya. Ini berapa sih kompresinya sehingga kalian tahu benar, bukan cuman dari perasaan. Oke, kita akan butuh sebuah alat yang disebut compression tester, guys. Nah, itu dia compression tester. Seperti apa sih compression tester? Seperti ini. Dia ada nilai-nilai skala di situ ya, dalam satuan kilopascal dan pound square in PSI. Oke. Yang angkanya hitam-hitam gede-gede itu PSI 30, 60, 90, 120 gitu. Berapa sih motor kompresi nyala itu biasanya motor di kompresi berapa? Untuk 4 tak biasanya dia di 90 gitu. Kalau kurang dari 90 udah nggak sehat motornya, guys. Ada aja, businya basah terus, apa segala macam, itu nanti akan berhubungan dengan piston dan kelonggarannya terhadap silinder seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Nah, seperti ini kita akan demonstrasikan di motor VCR kita ya. Sebenarnya di semua motor bisa, intinya businya dicopot ya, businya dilepas, nanti itu dicolok ke lubang busi. Guys, copot dulu businya. Oke guys, kita akan lakukan pengecekan kompresinya seperti apa. Ini hanya teori ya guys, maksudnya di setiap motor beda-beda, jadi angkanya pasti berbeda-beda. Cuman pasti videonya di skip. Patokannya nanti saya kasih tahu. Nomor 1, tempelkan ini ke lubang busi, tekan baik-baik, kemudian diengkol dengan starter atau elektriknya. Terus, oke guys, kompresinya ada di 120 psi. Sudah pasti motor ini sehat karena patokannya 90 guys. Biasanya kalau 90 itu motor-motor standar itu di angka 90 ya. Kalau kurang dari 90 ya ada, tapi kebanyakan kurang sehat lah. Seperti itu. Jadi kalau kalian bilang kok kompresi 2 tak rendah, kata siapa rendah ya? Ini 120 kok rendah. Ya kan? Kalau kalian ngitungnya pakai kompresi dinamis seperti video-video saya yang sudah saya buat, ya kalian percaya bahwa 2 tak itu kompresinya tinggi, kata siapa rendah, itu 120 kok. Oke? Lebih real ya Pak? Lebih real. Capek guys bikin video, jadi tolong subscribe ya, komen, di like, di share. Dukung terus channel kita, maka kita akan rajin berbagi untuk kalian guys, biar tambah semangat kayak gitu maksudnya. Nah gitu, jangan di skip. Oke, terus Ki bahas apa setelah di compression tester Ki? Karburasi. Oh oke. Iya oke ya, ini kompresinya. Jadi kalau kalian apa jenengannya, motor kalian dirasa kompresinya hilang, sudah pasti motornya mogok. Bisa gara-gara klep. Mana ada Klep bengkong apa jenengannya head yang pakai klep enggak? Oke, guys, di sini tampak cekel kamera so biar fokus. Oke. Sini tampak sebuah head ya, sebuah head 4 tak.
Jadi kenapa dia kehilangan kompresi? Itu nomor satu biasanya berasal dari klepnya guys. Biasanya di sini, di area sini nih, yang mengkilat ini nih, di area situ dia terganjal oleh kerak-kerak yang rontok, sehingga pada saat langkah kompresi si klep itu tidak menutup sempurna sehingga kompresinya bocor. Oke, akan mengakibatkan kompresi yang kurang sehingga motor nggak nyala. Terlebih parah lagi, terkadang ada klep-klep yang bengkok guys, bengkok sendiri gara-gara kepanasan. Jadi dia tidak menutup sempurna, renggang seperti itu ya. Terlihat ya, renggang seperti itu. Oke, sehingga kompresinya kurang seperti itu. Oke, kenapa kok bisa bengkok? Kenapa kok bisa maksudnya sampai terjadi kegagalan seperti itu? Nanti kita akan bahas besok-besok tentang siklus 4 tak, tentang mesin 4 tak. Jadi intinya ini kita hanya akan bahas tentang kenapa motormu mogok. Karena itu. Oke. Untuk pengukuran kompresinya sama menggunakan compression tester seperti ini bisa, atau kalian mungkin sudah feeling, sudah peka setiap hari kalian merasakan kayak apa motor kalian sebelum mogok, kompresinya segede apa. Pada saat mogok kalian rasakan dengan diselah. Jika hentakannya kurang atau berbeda dengan waktu masih sehat, pasti ada masalah di headnya. Untuk pengukuran ini sama saja, pengukuran menggunakan ini sama saja. Copot businya kita colok namanya jebut gitu, nanti di sini terus diselah. Oke, nanti situ akan kelihatan angkanya. Patokannya 90. Kalau kurang dari 90 berarti motor Anda meriang. Kalau hanya 60 berarti meriang parah. Segera berobat ke puskesmas terdekat. Oke guys, mari nyong ini. Kiranya sekian dulu video tentang pembahasan kenapa motor kalian mogok selain dari pengapian. Kita bahas yang pertama tadi tentang kompresi dulu yang nomor 1. Kompresi. Oke. Bagi kalian saya ingetin berulang kali ini ya, tulis di komentar pengen video apa, kalian tulis. Saya hanya bicarakan secara global. Jika kalian ingin detailnya, tulis. Selama saya punya bahan, saya pasti akan bikinkan videonya. Oke? Paham? Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semangat bikin videonya terus. Berbagi untuk kalian biar kalian semuanya pinter dan saya masuk surga. Oke guys, ikuti terus di sini. Jangan lupa. Salam satu aspal. Terima kasih guys udah nonton videonya. Dadah.